up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada seluruh jamaah, bagi yang mau bertanya minimal 3 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz di awal menerangkan dengan salam itu, mohon penjelasan tentang rahmat Allah dan berkah itu bedanya di mana, samanya di mana, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, rahmat dan barokah. Rahmat itu kalau kita lihat dari makna lughawinya kasih sayang. Lalu senantiasa kasih sayang Allah itu ada pada kita. Artinya sebagaimana oleh Allah memberikan sebuah jaminan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah berani menciptakan satu makhluk karena ia berani menjamin kehidupannya. Dan kasih sayang Allah itulah yang membuat kita bisa hidup sampai saat ini. Semata-mata Allah memberikan, tidak mengharapkan sesuatu apapun. Itu kasih sayang. Kasih sayang itu menggambarkan satu pemberian tanpa batas. Jadi rahmat Allah itu tanpa batas. Kalau kita kan sering masih punya batas ya. Misalnya seperti sabar. Kita berkata sabar itu ada batasnya. Itu manusia. Allah memberikan kasih sayang tanpa batas. Lalu barokah. Keberkahan itu kalau kita lihat maknanya adalah ketenangan. Segala sesuatu yang mengantarkan diri kita merasakan sebuah ketenangan, maka itu adalah sebuah keberkahan. Keberkahan itu kita peroleh dengan salah satu bukti kita merasakan sebuah ketenangan mendapatkannya. Termasuk seperti ibadah. Saya ingat ada pesan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Andai kata ibadah yang kamu lakukan itu tidak membawa ketenangan bagimu, maka engkau perlu curiga terhadap dirimu, ada sesuatu yang salah. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimahu fa innar rabba ta'ala syakura. Jika amal dan ibadah yang kau lakukan itu tidak menjadikan ketenangan bagimu, masih ada kegelisahan dan kesusahan, berarti ada yang salah dan engkau boleh curiga tentang itu. Nah, ini makna dari ketenangan. Kalau kita tergolong orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, maka kita merasakan sebuah ketenangan. Tadi di awal pertemuan saya katakan ada 3: keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan. Kebersamaan kita ini, kalau kebersamaan kita ini membuahkan sebuah ketenangan, maka ketenangan itu adalah sebuah keberkahan. Tapi ketika kebersamaan kita ini menimbulkan kegelisahan, itu berarti keberkahan itu telah tercabut dalam keadaan ini. Dan itu yang paling kita takutkan. Oleh kata Rasul,
yarfa'illahul barakata min kasbihim. Ketika Allah cabut keberkahan, timbul kegelisahan, itu dengan sebab perbuatan manusia itu sendiri. Siapa mereka? Kata sahabat, ada Rasul bilang, mereka itu yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lah yang lari dari para ahli fikih, ahli hukum. Mereka tidak memperdulikan kata para ulama. Maka Allah cabut keberkahan, muncul kegelisahan. Seperti kita sekarang ini, negara ini seolah tidak menjadi negara yang barokah. Kenapa? Keluar malam takut begal di mana-mana. Betul? Berarti keberkahan itu tidak kita dapatkan. Kok bisa? Penyebabnya yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Penyebabnya karena manusianya tidak mengindahkan kata ulama dan mereka lari dari ahli hukum. Itu saja saya kira, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya menanyakan tentang masalah poligami. Ini ada lagunya nih Pak Ustaz. Ya, ya. Jadi walaupun suara saya tidak bagus, saya mohon maaf. Tapi gini Pak Ustaz, budaya mana Tuhan sukai, budaya putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan sukai, janda yang putih berambut. Jadi ini Pak Ustaz, ini Pak, ya kan? Istri saya memang satu saat ini. Kan kita kan nggak tahu kan. Jadi kalau mau menikah punya istri dua, janganlah sama janda yang ditinggal mati suaminya. Karena janda kan benar dicerai oleh suaminya. Kalau janda ditinggal mati suaminya, gawat tuh Pak. Gawatnya gini Pak. Mamanya saya istri dua. Istri saya kabar kedua tadi ditinggal mati suaminya kan. Saya menikah lah. Nikahnya di mana? Di Minggu. Sama siapa? Oh, Ustaz Najarudin, pokoknya kan. Kemudian dia masuk surga Pak. Namanya di surga kan dikumpulkan bapak suami istri kan. Istri pertama saya peluk dengan tangan kanan saya. Istri saya yang istri muda saya peluk dengan tangan kiri. Kemudian datang laki-laki suami yang pertama tadi Pak. Woi Pak Simin, itu kan istri itu. Enak-enak aja rumah yang peluk mencium. Saya kan jawab, ini istri saya yang kedua. Lu nikah di mana sama siapa? Saya nikah di Minggu sama Pak Najarudin, namanya kan. Tentunya kan bertanya, di mana sekarang Pak Najarudin? Mana aku tahu? Sama Pak Hendro sama-sama satu pengajian, saya belum jumpa. Udah itu kan seluas lagi dan bunyi Pak. Jadi macam mana? Jadi akibatnya macam mana itu Pak? Yang suami tadi memang istri dia, tapi istri saya yang kedua, ini kan kacau Pak. Gimana Pak jawabannya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak apa? Pak apa namanya? Simin. Hah? Simin. Pak Simin ya. Memang kalau Pak Simin sudah hadir, suasana jadi meriah ya. Pak Simin, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu berbeda. Kita hanya memiliki sebuah kesempatan dalam persoalan kehidupan dunia. Akhirat urusan Allah. Bagaimana keadaan dan kondisi kehidupan akhirat itu tidak ikut campur tangan manusia lagi. Nikah, hubungan suami istri itu tipis. Dia akan terputus dengan satu kata. Dia terikat dengan kata nikah, dan ia akan terputus dengan kata talak. Dan ketika terputus dengan kata talak,
maka itu artinya terputuslah hubungan kita dengannya dengan segala sesuatu hal ikhwalnya. Karenanya jangan pernah kita mengira istri kita yang di sini akan menjadi istri kita di akhirat. Kalau seperti itu banyak yang protes, Pak. Protes. Kenapa? Di sini awak udah dapat yang modelnya pengkor, di sana pengkor juga. Kehidupan di sana Allah yang ngatur. Kita hanya boleh berbuat dengan sebuah aturan hukum. Halal, haram, boleh tidak. Soal dia misalnya Pak Simin cari yang gadis, yang janda, yang mana pun enggak apa-apa. Asal membawakan keberkahan dan ketenangan. Kan itu ya, tujuan adanya nikah itu litaskunu ilaiha. Kalau kamu akan merasa tenang dengannya, yang janda nggak apa-apa, janda mati, janda dicerai nggak apa-apa. Nah, tapi kalau lebih tenang barangkali dapat gadis juga. Kalau itu kan pandangan ya. Jadi begitu. Persoalan kehidupan akhirat itu tidak bisa kita rekayasa. Dan ketika kita melakukan sebuah rekayasa tentang kehidupan akhirat itu dosa. Salah satu contoh, ada pernah kita mendengar ya, dia bilang tausiah melawak Dasat Latif. Pernah Bapak Ibu dengar itu ya, yang katanya kontraktor yang dari neraka dan kemudian yang mau membuat sebuah jembatan bertemu di satu pertemuan, yang katanya nggak siap-siap yang dari Mekah. Ditanya, kok nggak siap? Habis kontraktornya di neraka semua, dia bilang. Merekayasa dalam sebuah hikayah yang pada akhirnya hanya untuk melawak itu dosa. Tidak bisa dipermainkan. Jangan mempermainkan kehidupan yang jangkauan akal dan pikiran kita tidak sanggup sampai ke sana. Begitu. Jadi mohon maaf Pak Simin. Itu pun kalau istilahnya ada niat, silahkan aja. Terima kasih. Yang mana? Bubur sum-sum diberi gula, diberi minum susu kedelai. Assalamualaikum pembuka kata, kita mendengarkan sampai selesai. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya pada Pak Ustadz tentang pengumpulan dana, yaitu tentang kurban buatan. Di situ ada tersisa uang sekian gitu lah. Jadi ini sebaiknya dikemanakan Pak Ustaz? Nah itu saja pertanyaan saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang persoalan yang selalu muncul ya. Kurban itu yang dasarnya adalah sebuah keikhlasan. Ketika ada seseorang di dalam melakukan ibadah kurban, tetapi terdapat di sana ada sebuah permintaan, itu akan merusak keikhlasannya. Ustadz, saya mau ikut kurban tapi nanti kaki belakang tuh ya obat. Datang yang satu hatinya ya, datang yang satu maaf nih telurnya. Permintaan jenis yang seperti ini harus disikapi oleh panitia. Kurban itu pemiliknya ada 3. Satu, bagi yang berkurban boleh ikut menikmatinya, boleh ikut memakannya. Itu perlu digarisbawahi itu. Berkurban itu bukan cari daging,
Kalau mau cari daging Kampung Lalang aja. Itu keikhlasan. Kedua pemiliknya adalah jiran tetangga secara umum, jiran tetangga. Dan yang ketiga adalah saudara kita yang miskin, walaupun mungkin ia ada di Stabat, dia punya hak di sana. Tidak salah kalau kita membagikan bahagian kurban yang ada dengan sebab kemiskinannya. 3. Lalu segala sesuatu yang ada didasari dengan sebuah ikatan kesepakatan. 7 orang biasa dalam 1 ekor sapi atau lembu. Biaya ditanggung oleh 7 orang tersebut. Artinya mereka bertanggung jawab sepenuhnya dalam segala pembiayaan untuk berkurban itu. Lalu sisalah tadi dikemanakan ini? Sisa ini milik siapa? Sisa dana itu adalah pemilik pekurban. Maka ajaklah dari seluruh pekurban ini untuk membicarakan dana yang tersisa dari yang sudah kita rencanakan. Jangan langsung kita ambil sikap, udahlah sedekahkan aja. Itu artinya Bapak menyedekahkan punya orang lain. Kita tidak boleh menyedekahkan itu sebelum izin dari pemiliknya. Jadi misalnya tadi ada kita 10 ekor, 70 orang pemiliknya. Kumpulkan 70 orang itu. Kemana kita gunakan uang yang tersisa dari kurban tersebut? Harus seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak, panitia ambil sikap, yuk kita sama jalan-jalan ke pantai, charter pickup, berangkat ke pantai. Ngapain? Sisa kurban masih ada. Paham apa itu? Kita tidak demikian. Panitia harus tegas dan dia harus tahu halal dan haramnya. Jadi kalau itu persoalannya, sekali lagi, dana yang tersisa dari persoalan kurban harus diambil izin dari pemiliknya. Itu saja Pak. Terima kasih. Sesuai dengan rencana kita, maka akan kita akhiri dengan pembacaan doa. Ya Pak Iri ya. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li abaina wa li ummahatina ولجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah ya khairal fatihin, Allahumma aftah lana abwaban ni'mah waftah lana abwabal barakah waftah lana abwabal hidayah waftah lana abwabal rizqi halalan tayyiba waftah lana abwabas salamah في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور عارفين ونور قلوبنا بنور هدايتك يا عليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan semoga juga Iya. apa yang disampaikan oleh Ustaz Allahumma ada
dan pemberitahuan kepada seluruh jamaah infak pagi ini sebesar Rp844.000. Alhamdulillah. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.